Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam wawancara eksklusif nih. Nah, kalau kemarin kita sudah mewawancarai atlet panjat tebing Indonesia yang juara dunia dalam IFSC World Climbing Cup musim 2021, yaitu Frederick Leonardo. Nah, hari ini kita akan melakukan wawancara eksklusif nih dengan satu di antara gadis atau remaja Pontianak yang lagi-lagi menorehkan prestasi internasionalnya nih, yaitu atlet angkat besi junior Indonesia Restu Anggi yang baru saja mendapatkan prestasi internasional di ajang kejuaraan angkat besi dunia junior IWF Junior World Championship yang digelar di Uzbekistan pada bulan Mei kemarin. Dan karena Anggi ini adalah atlet angkat besi Kalbar, nah, Anggi ini mendapatkan apresiasi dari Gubernur Kalimantan Barat yaitu Bapak Sutarmiji, dan Bapak Sutarmiji berharap apa yang diraih oleh Anggi ini dapat menjadi inspirasi khususnya bagi anak muda di Kalbar. Dan yang mengagetkannya lagi nih ya Tribuners, Anggi ini berhasil mendapatkan medali perunggu di kelas 64 kg pada jenis angkatan snatch. Anggi mengangkat barbel seberat 90 kg. Kemudian di angkatan clean and jerk, ia mengangkat 114 kg. Kebayang nggak tuh ya, seberat apa 114 kg. Dan Restu Anggi ini termasuk harapan Kalbar untuk meraih medali pada PON 2020 tahun depan di Papua. Tanpa berlama-lama lagi nih, mari kita undang Restu Anggi untuk bergabung bersama kita via Zoom nih di sini. Halo Anggi. Halo Mbak. Apa kabar nih Anggi? Alhamdulillah baik Mbak. Anggi, kalau boleh tahu sekarang Anggi sedang di mana nih? Di Pontianak atau di Jakarta masih nih? Di Jakarta. Oke, masih di Jakarta ya. Tapi sehat masih di sana? Sehat. Alhamdulillah. Anggi mungkin bisa disapa nih Tribuners di rumah nih, agar mereka juga semangat menonton podcast kita dan semoga mereka bisa menjadikan Anggi inspirasinya nih. Halo sahabat-sahabat Tribuners yang sedang menyaksikan wawancara eksklusif. Semoga kalian sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilindungi Allah SWT. Tetap jaga kesehatan selama pandemi ini. Amin, amin. Anggi, kalau selama di Jakarta nih, aktivitas apa nih yang Anggi lakukan? Latihannya pagi sore. Oke. Jadi habis-habis latihan dan latihan gitu Iya. terus ya Anggi. Nah, di Jakarta berarti mengikuti latihan ya, belum ada suatu kejuaraan yang akan diikuti nantinya? Bulan 10 sama bulan 11. Oke, masih di akhir tahun ya? Iya. Tapi dari sekarang udah dilatih dan belum bisa pulang ke Pontianak berarti? Apa? Dan belum bisa pulang ke Pontianak nih berarti? Belum bisa. Oh, oke. Jadi kapan nih kira-kira rencananya pulang ke Pontianak? Rencananya sih akhir tahun. Itu juga nggak boleh lama pulangnya. Palingan kayak seminggu, 5 hari, terus pulang lagi ke sini. Latihan lagi gitu ya? Iya. Untuk mempersiapkan kompetisi berikutnya? Iya. Oke, tetap kuat ya Nggi, semangat terus nih. Meskipun jauh dari keluarga dan teman-teman di Pontianak, di sana harus bisa jaga diri nih ya. Iya. Semangat terus nih Nggi. Nah Nggi, kemarin Anggi pulang ke Indonesia dengan membawa medali perunggu dari Uzbekistan, bener ya Nggi? Nah, selain kejuaraan di Uzbekistan kemarin, ada nggak sih Nggi prestasi internasional yang sudah pernah Anggi torehkan nih?
Karena 2018 di Thailand itu medali perunggu juga. Oke. Berarti udah bukan pengalaman pertama lagi nih ya memenangkan kejuaraan internasional. Iya. Nah, kalau untuk Anggi sendiri nih, Gi, maknanya itu apa sih setelah memenangkan kejuaraan ini? Ya, setiap orang mah pasti pengen jadi juara internasional ya, apalagi dunia, siapa sih yang nggak pengen jadi juara dunia. Tapi aku juga nggak berharapnya sampai situ doang, harus bisa, oh aku harus olimpik nih, harus bisa SEA Games nih, walaupun aku udah jadi juara dunia, tapi aku harus lebih latihan lagi untuk olimpik, sampai olimpik, SEA Games gitu. Oke, jadi jangan cepat berpuas diri ya, Nggi. Iya. Tapi diteruskan nih, potensinya digali terus sampai di batas mungkin nantinya, oh udah kayaknya udah nggak mampu lagi nih. Oke, nah kalau untuk Anggi sendiri nih, Nggi, apakah memenangkan medali perunggu ini adalah emang target nih ketika akan terbang ke Uzbekistan kemarin? Kalau buat diri Anggi sih sebenarnya nggak ada target, karena dunia itu mungkin pesertanya banyak, di kelas Anggi aja pesertanya 20 orang. Wow. Anggi juga nggak sadar kalau misalnya wah palingan ya udah aku harus ngangkat segini, apa yang aku pernah ngangkat di sini harus angkat di panggung gitu. Oke, berarti ini melampaui ekspektasi Anggi sendiri ya? Iya. Tapi ketika tiba-tiba nih, wah ternyata aku mampu juga nih yang ngangkat barbel seberat ini gitu. Perasaannya seperti apa sih, Nggi? Ya senang gitu kan, apa yang pernah latihan nggak pernah diangkat tiba-tiba bisa diangkat di panggung gitu. Dan itu pun pas kompetisi ya? Iya. Banyak nggak sih, Nggi, yang tidak menyangka, mungkin kayak pelatih Anggi, bahkan diri Anggi sendiri nih, ternyata bisa loh gitu. Yang nggak nyangka juga, kayak udah kan mungkin kan lawan dunia ya banyak, terus lawannya tuh kuat ya udah gitu, kayak ya udah pasrah aja sama yang di atas, kalau emang rezeki ya mungkin dapat gitu. Nah selama berada di sana nih, Nggi, ada nggak sih, Nggi, pengalaman menarik gitu ketika mengikuti kompetisinya sendiri? Karena kan pesertanya nih banyak kata Anggi ya. Iya. Ada nggak nih, Nggi, pengalaman menariknya? Nggak tahu. Tapi ngelihat lawan-lawannya gitu ada rasa kayak insecure, minder gitu, bisa nggak ya aku nih gitu? Nggak sih, Anggi kalau misal bertanding nggak pernah mikir lawan. Oke. Soalnya kalau angkat besi ya mikir lawan, atau wah itu lawan aku nih, wah itu musuh aku gitu kan, itu bakal kayak demam panggung, apa yang pernah diangkat jadi tiba-tiba nggak bisa diangkat gitu. Oke. Tapi itu pernah kejadian nggak sih demam panggung yang tadi ketika latihan bisa diangkat, tiba-tiba udah di atas panggung nggak bisa diangkat gitu? Pernah kejadian? Nggak pernah. Soalnya Anggi udah sering, jam terbangnya udah kemana-mana, jadi udah kayak ya enjoy aja kalau tanding gitu. Nah menarik nih, Nggi. Mungkin bagi sebagian orang kan pasti nih mengalami demam panggung, ya kan? Itu mungkin masalah siapa saja nih ketika yang akan baru memulai gitu. Nah Anggi nih kayaknya udah terbiasa dan bisa mengatasi demam panggung tersebut. Nah mungkin bisa dikasih tahu nih kepada Tribuners mungkin cara untuk mengatasi rasa demam panggung. Ya kalau cara Anggi ya kan masing-masing juga, ada yang demam panggung, ada yang kayak grogi banget, ada yang kayak deg-degan parah gitu kan. Ya Anggi tuh kayak santai aja, enjoy dari sebelum-sebelumnya, ya udah kayak ya udah ini kayak latihan aja, kayak latihan tapi serius latihannya gitu. Oke, berarti harus menanamkan rasa percaya diri gitu ya, Nggi. Iya. Kalau untuk mungkin minumnya khusus harus minum air putih misalnya 2 liter gitu, ada nggak tuh, Nggi? Enggak. Kalau Anggi ada di sini ya paling banyak minum tuh Anggi. Hampir 2 liter pagi sore. Oh beneran ya? Itu Rizky cuman menebak-nebak tuh, Nggi. Ternyata bener 2 liter gitu. Iya. Wow, luar biasa nih, Nggi. Nah, Nggi, kan kalau Anggi sudah memenangkan medali perunggu, otomatis ketika berada di Uzbekistan, Anggi berhasil dong menduduki atau berdiri di atas podium dan membawa bendera Indonesia gitu. Dan ini mungkin menjadi pertanyaan bagi banyak orang nih, Nggi. Gimana sih perasaannya gitu bisa berdiri di atas podium?
Ya kalau pribadi Anggi ya bangga gitu kan. Selama ini Anggi latihannya nggak sia-sia gitu. Mm-mm. Bisa naik podium 3. Oke, tapi itu beneran ya, tidak ada ekspektasi di awalnya ya. Iya. Tapi ternyata berhasil nih, berdiri di podium dan mendapatkan medali perunggu. Kedepannya nih kira-kira ada nggak nih Nggi? Mungkin menargetkan, kayaknya aku bakalan ada di podium yang lebih tinggi lagi nih dari posisi aku kemarin. Ada kalau SEA Games tahun ini ya abis PON bulan 11 itu Anggi harus medali emas. Oke, itu udah ada targetnya ya Nggi? Ya kalau target tahun ini ada, sama PON juga harus medali emas juga. Oke, nah kalau dari Anggi sendiri nih Nggi ya, mungkin ada juga nih teman-teman cewek khususnya di Kalimantan Barat maupun di Indonesia yang kebetulan juga menjadi atlet angkat besi gitu ya. Apa sih yang memotivasi Anggi gitu bisa terus nih menjalani hal yang Anggi suka di bidang ini nih dengan konsisten? Karena banyak juga orang yang terkendala emang suka nih angkat besi, tapi ketika disuruh latihan terus-terusan itu rasanya kayaknya males gitu. Kalau Anggi ya dari SMP itu Anggi nggak pernah yang namanya nongkrong. Oke. Apalagi kan anak seumuran Anggi ya pasti kayak senangnya nongkrong tiap malam main ke sana ke sini. Ya Anggi nggak, Anggi buat ngomong sama diri Anggi, ya udah mungkin Anggi harus kayak gini ya, kan harus ngerasain oh ya udah Anggi harus terjun langsung ke angkat besi kayak gini ternyatanya angkat besi. Terus apa lagi ya? Intinya itu Gi, mungkin apa yang udah kita tabur gitu ya, nanti itu yang akan kita petik gitu kan, bener ya? Meskipun di umuran Anggi kemarin, Anggi tidak sempat nih nongkrong-nongkrong bareng temen, main-main bareng temen, Anggi disibukkan dengan berbagai latihan. Nah sekarang nih Anggi baru menuai nih hasilnya dan bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional ya Anggi. Iya. Tapi kira-kira kedepannya Anggi mungkin nggak sih nongkrong-nongkrong bareng teman ketika kompetisinya udah selesai? Mungkin pas pulang nanti karena kangen gitu ya, nggak pernah main gitu. Itu juga waktunya dikit, mepet. Ntar pulang ke sini lagi gitu, jadi nggak ada waktu juga. Ada rasa sedih nggak sih Nggi ketika ngelihat teman-teman udah pada sibuk nih nongkrong, jalan-jalan, sedangkan Anggi mesti latihan terus gitu? Kalau Anggi sih pernah ngeluh gitu kan, kok aku nggak bisa gini ya ngikutin mereka gitu kan. Tapi kalau mereka tuh seneng banget bisa gitu kan, keluar-keluar nongkrong gitu ya. Tapi kok Anggi nggak bisa, terus Anggi mikir lagi gitu kan. Ya udah mau gimana lagi ya, kalau udah jadi atlet ya harus korbanin mainnya, korbanin semua yang nggak pernah yang pernah dilakukan terus dikorbanin buat latihan gitu. Jadi nih Tribuners, kalian jangan asal menjudge orang gitu ya, karena sekarang misalnya udah sukses nih, lalu pasti ada tuh omongan-omongan netizen yang mungkin menyakitkan perasaan gitu. Wah pantas lah dia sukses, dia kan begini begitu. Tidak loh Tribuners, ada sesuatu yang harus dikorbankan nih. Kalau kayak Anggi tadi, dia mengorbankan masa mudanya untuk main dan nongkrong bareng teman-teman dan fokus pada latihan. Nah sekarang ini Anggi menuai hasilnya dan berhasil mengharumkan nama Indonesia. Nah Anggi, mungkin banyak sekali nih Nggi, stigma yang muncul di masyarakat kalau perempuan itu lemah gitu ya kan. Nah tapi Anggi ini berhasil nih membuktikan ternyata perempuan bisa loh mengangkat beban 114 kilo gitu. Nah Anggi pernah nggak sih Anggi menemukan kayak di lingkungan sekitar ataupun mungkin orang yang tidak Anggi kenal bahkan gitu memberikan mungkin komentar-komentar negatif gitu? Pernah nggak sih Anggi? Pernah dengar kalau misalnya kan kalau jadi atlet angkat besi nggak bisa hamil, nggak bisa ini gitu ya kan. Terus Anggi ngeliat senior Anggi nih, senior Anggi, mereka bisa kok punya anak, mereka bisa kok lahirin gitu. Tapi kalau untuk di lingkungan sekitar nih gitu, ada nggak sih mungkin cowok gitu ya yang kayaknya takut gitu deket-deket Anggi? Karena kan yang kita ketahui 114 kilo itu bukanlah beban yang ringan, itu beban yang sangat-sangat berat ya Anggi. Iya,
Pernah pas masa-masa sekolah, Anggi diledekin. Eh, itu Anggi, restu Anggi yang badannya berotot gitu kan. Anggi yang ini gitu kan. Kadang diajak pancong Oke. lawan laki-laki. Nah, panca itu Anggi yang menang atau yang cowok tadi yang menang? Yang menang panco tadi siapa nih? Anggi atau teman Anggi yang cowok? Wah, luar biasa. Biasanya mereka nantangin. Oke. Nih keren nih Tribuners. Ayo panco gitu kan. Masa berotot angkat besi nggak bisa panca? Ya udah Anggi, ya udah gitu. Ayo panco gitu. Walaupun bukan Anggi yang nantangin. Oke. Nih keren nih Tribuners. Seriusan ini keren nih. Kalau misal semua perempuan nih kayak Anggi, Rizky jamin stigma seperti itu mungkin bisa hilang ya Anggi. Selain panco nih Anggi, apalagi nih yang pernah Anggi lakukan gitu ketika ada teman khususnya cowok gitu nantangin Anggi? Cuman panco doang sih. Oke. Seru sekali nih ya Tribuners. Tapi ada nggak sih Anggi mungkin ketika mungkin di umuran Anggi gitu ya kan, pasti bertemu nih dengan banyak teman, mau itu cowok, mau itu cewek. Tapi ada nggak sih yang mandang Anggi, ih takut mau deket-deket Anggi gitu? Mungkin nggak tahu juga, itu kan itu masalah pribadi mereka ya, suka atau enggaknya itu urusan mereka. Anggi juga tuh jarang apa ya, apa sih namanya, jarang ini kayak Bergaul gitu mungkin. ya bergaul. Anggi tuh cuek orangnya. Dulu Rizky juga pernah nih ngobrol di podcast bareng atlet angkat besi cewek, dan rata-rata memang mereka rata-rata orangnya cuek gitu. Apakah ketika latihan nih emang ditanamkan nih kayak harus cuek gitu, atau emang pribadinya? Kalau pribadi Anggi ya, kalau Anggi latihan tuh nggak terlalu banyak ngobrol. Kadang kan perempuan ya pasti gibah gitu kan, ngobrol gitu. Kalau Anggi nggak. Oke, daripada bergibah mending latihan. Bener ya Anggi? Nah Tribuners nih kalian nih, jadi jangan banyak omong kosong gitu ya Anggi, tapi dibuktikan. Ini loh prestasiku gitu. Jadi kalau kalian berani nih lawan Anggi nih, yuk kita panco gitu ya Anggi. Oke, seru sekali nih. Tapi berhubungan dengan tadi katanya Anggi berotot segala macam, tapi beneran emang berotot gitu Anggi? Iya. Wow, itu berapa lama tuh Nggi bisa membentuk otot-otot di badan? Karena kan perempuan mungkin agak sulit gitu ya? Ya kalau perempuan emang agak sulit, lama gitu kan. Kalau laki kan nge-gym doang pasti udah berotot gitu kan. Ya Anggi kadang habis latihan tambahan nge-gym, kalau misalnya nggak latihan nge-gym gitu. Apa yang Anggi kurang harus dibutuhin, kayak oh mungkin tangan Anggi lemah ya, udah Anggi press, Anggi push up gitu. Tangan Anggi lemah, tangan Rizky apa lempai? Oh, luar biasa sekali Anggi. Nah berarti emang dibutuhkan waktu bertahun-tahun ya Anggi. Dari tadi Anggi bilang Anggi udah terjun ke dunia angkat besi ini dari SMP. Iya. Dan itu waktunya bertahun-tahun lamanya gitu ya. Akhirnya bisa terbentuk nih otot-otot di badan juga. Iya. Tapi pernah terbayang nggak sih Anggi kalau jadi atlet angkat besi pasti berotot gitu? Karena kan mungkin udah terlanjur nih berotot dalam mau gimana lagi kan, mau nggak mau gitu. Tapi awalnya ada nggak sih bayangan kalau emang resikonya ini resiko atau bukan nih bagi Anggi? Kalau tahu dulu nih. Masih resiko. Senang Bukan aja resiko. juga. Oke. Nah di awal. Perempuan berotot. Oke. Nah di awal nih Anggi ada nggak sih bayangan kalau emang bakalan berotot gitu? Kalau yang namanya megang besi ya pasti ada berototnya. Yang dulu sih sempat takut gitu kan, gede-gede banget ototnya gitu kan, yang ngeliat yang laki-laki. Tapi di Pontianak tuh ceweknya nggak ada, kayak biasa aja, nggak kelihatan dia atlet gitu kan. Tapi kalau Anggi bener-bener kelihatan, kalau Anggi jalan pasti dikatain ini atlet ya, karena postur tubuh Anggi tuh kelihatan banget. Kalau sekarang Anggi karena tutup baju mungkin ya kan, belum nampak nih otot-ototnya. Tapi ketika Rizky ada lihat foto waktu Anggi di Uzbekistan, itu nyata sekali loh Tribuners otot-ototnya. Seram nih, tapi itu tidak mematahkan semangat Anggi ya. Kita sebagai perempuan harus tetap mandiri, kuat, dan tampil apa ya, mungkin kemayu gitu kayak perempuan. Harus tuh ya Anggi.
Nah, Anggi, selama menjadi atlet angkat besi nih, beban terberat yang pernah Anggi angkat nih berapa nih, Anggi, kalau boleh tahu? Kalau senet itu 92 kilogram. Oke. Kalau clean and jerk itu 117. Oke, 117 clean and jerk. Iya. Nah, ya mungkin juga Tribuners di rumah nih belum tahu nih, sebenarnya perbedaan antara snatch dan clean and jerk itu apa sih? Kalau senet itu satu teknik dari bawah angkat ke atas. Kalau senet, kalau clean and jerk itu dua gerakan, dua teknik dari Oke. bawah ke pundak terus ke atas. Oke, jadi 9, tadi berapa yang paling berat di snatch? 92 kilogram. Nah, berarti 92 kg langsung diangkat. Iya. Kalau ngangkat ember cucian udah berat, kan bayangkan 92 kilo seberat apa Tribuners, dan diangkat ke atas. Nah, kalau clean and jerk yang mesti nahan di sini ya, Anggi, Ya, di pundak. itu 117 kilo, lalu diangkat ke atas. Ya. 117 kilo, luar biasa sekali, tidak terbayang nih, jadi jangan berani gangguin Anggi ya Tribuners. 117 kilo bisa diangkat gitu, apalagi kalian nih, bisa dilempar. Oke nih, Anggi. Nah, tadi Anggi juga udah menyampaikan kalau misal nanti pulang ke Pontianak itu mungkin di akhir tahun. Dan itu waktunya tidak lama, hanya mungkin sekitar 1 mingguan. Nah, kalau untuk keluarga sendiri nih, pastinya diperlukan dong untuk pribadi Anggi sendiri dukungan dari keluarga. Nah, apakah Ya, keluarga Anggi juga mendukung nih? Ngedukung banget. Kadang tiap malam cerita sama mama gitu kan, Anggi habis latihan, latihannya kayak gini-gini. Terus kalau capek yang ngeluhnya ke mama gitu kan. Terus kata mama, ya mungkin ini cobaan gitu kan, harus semangat lagi lah latihannya gitu kan. Nggak kepengen apa ngeliat mama bahagia. Udah dari situ Anggi punya tekad tuh, harus latihan mati-matian buat keluarga gitu. Oke, berarti motivasinya ada di ibu ya, Anggi? Iya. Berarti emang ibu yang membawa pengaruh nih. Akhirnya Anggi bisa ada di posisi yang sekarang ini. Iya. Nah, menjadi atlet angkat besi kan mungkin ini adalah pilihan yang mungkin dulunya terdengar agak-agak aneh gitu ya. Kok cewek mau sih angkat besi? Nah, gimana sih Anggi caranya Anggi gitu untuk meyakinkan keluarga nih agar setuju dengan pilihan Anggi? Karena kan ini tidak mudah ya, Anggi, pastinya. Iya. Kan memang kalau angkat besi di Kalbar ya jarang terkenal, nggak kayak atletik, poni, bola gitu kan. Mungkin menurut mereka tuh asing gitu kan. Kadang ada yang ngeliat nih, itu berapa kilo ya gitu kan, ih serem gitu kan ya. Anggi kadang bilang, enggak kok gitu kan. Itu cuman awalan pandangan mata aja, kalau udah nyobain mah asik gitu. Asik ya, Anggi, ngangkatin beban berat. Kalau udah jadi hobi sih asik terus ya, Anggi. Oke. Nah, karena udah lama nih kan pasti meninggalkan keluarga nih. Perasaan dari Anggi sendiri seperti apa sih, Anggi? Ya sedih campur kangen sih gitu kan, nggak bisa bareng keluarga. Apalagi kemarin yang ini bulan Ramadan puasa, Oke. itu nggak pulang. Berarti puasa sendirian ya, Anggi? Ya puasa di sini bareng-bareng teman. Oke, dan itu berpisah dengan keluarga di rumah. Nih kalau misalnya Ibu Anggi nonton nih, kira-kira pesan apa nih yang ingin Anggi sampaikan nih? Kalau ya mama pasti nonton. Ya Anggi nggak apa ya, Anggi nggak pernah putus buat doain mama gitu kan, selalu bilang terima kasih udah doain Anggi, udah dukung Anggi, udah denger curhatan Anggi selama Anggi ngeluh gitu kan. Pokoknya terima kasih banyak buat mama gitu. Oke, semoga sukses terus di sana ya, Anggi. Amin. Dan pastinya dibimbangkan orang tua tuh kadang masalah makan anaknya. Di sana anak aku makan dengan baik nggak ya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Anggi, dan ini juga masuk nih dalam pertanyaan untuk Anggi nih. Nah, kalau untuk menu makannya sendiri nih, Anggi, ada nggak sih, Anggi? Karena ini kan difokuskan untuk atlet ya, terutama kekuatan di tangan. Kalau Anggi harus membentuk otot gitu kan, pastinya menu-menunya juga beda nih. Mungkin Ya, ada perbedaan nggak nih?
Ada, kalau di rumah mungkin ya pernah nyobain Indomie gitu kan. Kalau di rumah nggak pernah dimarahin makan Indomie. Kalau di sini dimarahin, apalagi nge-Grab nggak boleh. Nggak Oke. boleh makan sembarangan di luar. Oke, jadi emang beneran dijaga ya? Iya, dijaga. Nah, jadi mungkin buat mamanya Anggi di rumah jangan khawatir. Anggi di Jakarta sehat-sehat. Karena tidak boleh makan sembarangan ya, Anggi. Iya. Nah, tadi itu menu makanan. Kalau menu latihannya sendiri nih, Anggi. Selama di ada nggak sih perbedaan menu latihan Anggi nih waktu di Jakarta sama di Kalbar sendiri nih? Kalau menurut Anggi ya nggak ada bedanya sih, cuman beda di vitamin doang. Karena pelatih Anggi di Kalbar itu juga mantan pelatih Platnas, jadi kalau kesini ya ibarat programnya sama gitu. Oke, jadi tidak ada perbedaan ya, Nggi? Iya. Oke, jadi sama-sama harus bisa melatih otot ya, terutama di tangan mungkin, Nggi. Tangan, paha, tuh otot. Oh, intinya seluruh badan gitu ya, intinya seluruh badan nih. Oke, nah di luar waktu latihan nih, mungkin di saat waktu senggang nih, ada nggak sih kebiasaan yang Anggi lakukan, mungkin hobi gitu? Hobi lain nih selain angkat besi? Nggak ngapa-ngapain sih kalau misalnya hari libur ya, karena Anggi manfaatkan hari libur itu buat istirahat. Karena besoknya udah diterjang latihan gitu, latihan pagi sore. Oke, sehari 2 kali ya, Gi. Jadi nggak sempat nih untuk memikirkan hobi apa lagi yang akan saya kerjakan nih. Tapi sebenarnya nih, dari lubuk hati Anggi yang paling dalam, ada nggak sih, Gi, hobi lain nih yang tersembunyi sebenarnya? Nggak ada sih, paling iseng-iseng doang. Oke. Kayak main bulu tangkis gitu, berenang ya iseng-iseng aja. Walaupun nggak bisa berenang. Oke. Oke. Jadi mungkin refreshing gitu ya. Iya. Oke, dan itu pun tidak jauh dari olahraga juga, bulu tangkis dan berenang. Oke. Nah, kan perjalanan Anggi nih sebagai atlet angkat besi kan lumayan panjang nih, dari SMP, udah lewat SMP, Anggi juga udah lewat SMA, dan sekarang udah tamat SMA gitu kan, lumayan panjang nih. Prestasi apa sih, Anggi, yang pernah Anggi torehkan di olahraga angkat besi ini? Banyak sih, susah nyebutin satu-satu. Kalau Tapi- nasional itu Oke. alhamdulillah yang pegang di kelas Anggi. Oke, jadi yang tertinggi di level nasional ya, Nggi? Iya, baru dunia. Oh, oke, berarti udah memenangkan di kelas Anggi itu level nasional. Iya. Bener, Nggi? Kalau di Kalbar nih, Nggi, level apa nih? Tetap Anggi gitu, maksudnya apa ya? Medali apa yang pernah Anggi jadi dapatkan nih? Ini jadi apa? Nah, kalau di Kalbar, Anggi udah pernah memenangkan medali apa nih, atau kejuaraan apa gitu? Yang paling Anggi ingat? Baru koprok. Oke, berarti langsung ke tingkat nasional nih. Iya. Dan Anggi udah goes to internasional. Wah, itu lumayan, bukan lumayan ya, tapi udah sangat-sangat merupakan prestasi yang sangat-sangat membanggakan gitu. Nah, yang terakhir nih, Nggi ya, mungkin ini yang akan menjadi, mungkin bisa dibilang pesan Anggi kepada anak muda di Kalbar nih. Apa sih kunci sukses dan pesan seorang Restu Anggi gitu untuk para anak muda Kalbar agar terus nih bisa semangat menjalani apa yang mereka inginkan? Kalau ya buat anak-anak yang di Kalimantan Barat, kalau memang punya mimpi ya harus dikejar. Tinggalin semua yang menurut hati itu asik banget kan, tapi ngelakuin hal tuh kayak berat gitu kan, ya harus ikhlas jalanin itunya, prosesnya gitu kan. Jangan kayak kebanyakan main nongkrong, terus mikir buat masa depan, buat keluarga. Siapa sih nggak kepengen orang tua anaknya sukses nih, kayak mencapai karirnya gitu. Oke, nah Anggi mungkin tambahan lagi nih Anggi, setelah Anggi memenangkan prestasi internasional ini nih, apa lagi sih target Anggi ke depannya?
ya Anggi harus bisa jadi juara SEA Games, juara Olimpik. Siapa sih yang nggak kepengen jadi juara Olimpik? Oke. Dan tentunya itu melalui proses yang sangat panjang ya Nggi. Tidak tiba-tiba jadi juara, tidak tiba-tiba bisa berotot, tidak tiba-tiba bisa menjadi kuat ya Nggi. Tapi ada yang harus dikorbankan. Jadi nih ya Tribuners, semoga Anggi ini bisa menjadi inspirasi kalian. Jadi jangan habiskan masa muda kalian seperti pesan Anggi tadi untuk bersenang-senang ya Nggi. Tapi dimanfaatkan dengan baik, karena apa yang kalian tabur saat ini nantinya itu yang akan kalian tuai, dan Anggi sudah membuktikannya loh Tribuners. Jadi terima kasih nih untuk Anggi yang sudah mau hadir dalam wawancara eksklusif kita kali ini. Semoga sukses terus ya Ninggi. Semangat nih, meskipun jauh dari keluarga, jauh dari Pontianak, doa kita semua ada bersama Anggi nih. Dan terima kasih untuk Tribuner semua yang sudah menyaksikan podcast ini. Maaf, wawancara eksklusif karena Rizky keseringan bawa podcast nih. Sampai selesai, semoga Anggi bisa menjadi inspirasi terbaik nih bagi kalian. Saya Rizky Fadriani dan juga Restu Anggi undur diri. Sampai berjumpa di wawancara eksklusif berikutnya. Bye!